Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Andaikan kita mau pergi ke Surabaya hari ini, maka hal yang lazim kita lakukan adalah dengan segala kecanggihan teknologi yang kita punya, kita memesan tiket via online merchant, via Traveloka, via Gojek dan lain-lain. Kita berangkat ke bandara, tunggu beberapa menit di lobi dengan ruangan ber-AC yang nyaman. Kita naik pesawat dan kurang dari 2 jam kita akan tiba di destinasi Surabaya tersebut. Bagaimana dengan perbekalan? Kita bawa secukupnya, karena hari ini harta dan aset kita sudah mobile, sudah liquid ke dalam sebuah kartu ajaib yang bernama ATM, atau yang lebih terbaru sekarang e-wallet, uang digital. Kita juga tidak dipusingkan dengan harta benda yang kita tinggalkan di rumah kita nun jauh di sana, karena perangkat hukum abad 21 sudah menjamin kepemilikan kita atas barang-barang tersebut, sertifikat, surat-surat legal, dan lain-lain. Nah, hadirin sekalian, privilege berpindah, hak istimewa berhijrah seperti ini tidak dinikmati oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya 1500 tahun silam. Jarak Mekah Madinah barangkali tidak sejauh Jakarta Surabaya, namun dengan kendaraan tercepat yang ada hari itu, dipotong istirahat sekian hari, dengan kuda tercepat pun waktu yang ditempuh bisa mencapai 1 bulan. Jangan lupa juga ada ancaman dehidrasi, ancaman kelelahan, bahkan kematian. Ini merupakan salah satu faktor yang biasa terjadi kala itu. Mereka juga membawa perbekalan seadanya, semampunya, semuat apa yang bisa dimuat oleh kuda dan onta mereka. Harta dan aset yang mereka tinggalkan di Mekah ketika mereka berhijrah juga dipasrahkan dan direlakan kepemilikannya, kecuali mereka punya keluarga di sana. Inilah kondisi spasio-temporal yang ingin khotib angkat dulu sebelum kita menggambarkan prosesi hijrahnya Rasulullah secara utuh, bahwa dilema dan aral yang merintangi hijrah Rasulullah bukan hanya orang-orang kafir yang hidup di zaman tersebut, tapi juga zaman itu sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kurva penolakan terhadap dakwah Nabi di Mekah semakin meroket, Rasulullah menyusun rencana untuk melakukan migrasi secara masif ke Madinah. Sejarah mencatat pertama-tama hal yang beliau lakukan adalah memastikan kesetiaan calon penduduk destinasi hijrah tersebut, yaitu orang-orang Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Ini biasa kita kenal dengan peristiwa Bayat Aqobah. Kemudian di malam keberangkatan beliau juga meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di ranjangnya sebagai pengecoh sekaligus body double jika terjadi umpama pembunuhan.
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat beliau, sahabat hijrah beliau, memerintahkan pembantunya untuk menghapus jejak beliau mereka berdua ketika keluar dari gerbang kota Mekah. Gua Thur dipilih sebagai tempat peristirahatan sekaligus persembunyian jika terjadi upaya pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Demikian tersusun, tertata rapi. Dan poin yang ingin khotib angkat di sini, hadirin sekalian, padahal Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menguasai Alfa dan Omega, bisa dengan mudah memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Madinah semudah menjentikan jari, sekejap mata. Sebagaimana ia pindahkan singgasana Balqis ke hadapan Sulaiman. Karena memang peristiwa hijrah ini ingin mengajarkan kepada kita sebuah proses, sebuah perjuangan, bahwa di kolong langit ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara instan. Tidak ada pencapaian apapun yang diberikan secara cuma-cuma. Bahkan seorang utusan Tuhan pun yang memiliki tujuan paling adiluhung, tujuan paling mulia, bersusah payah, berpeluh keringat untuk mencapai tujuan tersebut. Proses dan perjuangan memang mendidik kita untuk terus belajar. Proses dan perjuangan menempa kita untuk bisa bersabar. Proses dan perjuangan melatih kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih waskita, lebih terengginas, lebih luas dan wasis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Orang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan dapati bumi yang jembar dan rezeki yang luas. Di satu sisi kita melihat bahwasanya pengusiran Rasulullah dari kampung halamannya memang perkara yang memilukan. Tapi di sisi lain, kita melihat dari frame yang lebih besar, ini menjadi sebuah sinyal titik balik. Ini menjadi sebuah momen epic comeback akan julangnya Islam di masa yang akan datang. Karena sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam akan menemukan pengganti yang lebih baik berkali lipat dari apapun yang mereka korbankan. Harta yang hilang diganti dengan kemenangan yang gemilang. Tanah dan perkebunan diganti dengan ghanimah yang berlimpah. Kerabat yang ditinggalkan bersilih menjadi seorang sahabat dengan simpul keimanan. Dan sekali-kali hadirin sekalian, keluarga yang mereka dapati di Madinah yang kita kenal dengan orang Ansor, itu cinta mereka melebihi cinta daripada kepada diri mereka sendiri. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Orang-orang Ansor ini punya sifat yaitu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka mengutamakan kaum muhajirin dulu sebelum diri mereka sendiri. Atau dalam sajaknya Joko Pinurbo, apa yang tertusuk pada orang muhajirin berdarah pada orang Ansor. Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW memang selalu bisa kita petik hikmahnya, senantiasa kita kais pelajarannya, terutama di bulan Muharram yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.